Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pusing tentang fisika? Yuk, Bu Tuti ingin membantu kalian dalam mempelajari tentang kinematika gerak dan analisis vektor. Kali ini akan dibahas penerapan integral pada kinematika gerak. Yuk, belajar yuk bersama Bu Tuti. Kita melanjutkan materi kinematika gerak dengan analisis vektor bagian yang ketiga. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan posisi sesaat dari fungsi kecepatan dan bagaimana menentukan kecepatan sesaat dari fungsi percepatan. Menentukan posisi sesaat dari fungsi kecepatan. Jika diketahui fungsi kecepatan terhadap waktu atau Vt, maka untuk menentukan posisi suatu partikel dapat digunakan dengan cara metode integral, di mana V sama dengan diferensial dari posisi atau V sama dengan dr per dt, maka kita definisikan dr sama dengan V dt. Bila kedua ruas diintegralkan, maka integral dr dari R0 ke R sama dengan integral dari V dt dari waktu 0 sampai T, sehingga didapatkan hasil R min R0 sama dengan integral V dari waktu 0 sampai T. Sehingga didefinisikan R atau posisi itu sama dengan posisi awal R0 plus integral dari V dt. Ya. Nah, di sini kita lihat jika V sama dengan AT pangkat N, maka posisi sama dengan R0 plus integral V dt itu sama dengan R0 plus A per N plus 1 T pangkat N plus 1. Nah, bagaimana supaya mudah mengingatnya? Yuk kita lihat clue ini. Kita lihat di sini pangkatnya naik 1. Kebalikan dari diferensial atau turunan. Nah, kalau pada turunan itu dikalikan, maka kebalikannya di sini dibagi pangkat yang baru. Jadi sekali lagi, kalau pada turunan itu dikali pangkatnya turun 1, maka di sini dibalik. Pangkatnya naik dulu. Pangkat naik 1 dibagi pangkat yang baru. Selanjutnya adalah menentukan kecepatan sesaat dari fungsi percepatan. Ya, di sini sama saja saat kita mencari kecepatan sesaat, maka di sini menggunakan metode integral, caranya sama, sehingga didapat bahwa V itu sama dengan V0 plus integral dari A dt. Ya. Secara singkatnya, kecepatan adalah integral dari fungsi percepatan terhadap waktu. Nah, di sini jika A-nya adalah AT pangkat N, langsung aja di belakangnya ini ya, didapat bahwa VT, nah ini ada penambahan, adalah ditambah V0-nya, kecepatan awalnya, dan ini biasanya diketahui. Plus, di sini kita ingat, pangkat naik 1 T pangkat N plus 1 dibagi pangkat yang baru N plus 1. Oke. Sekali lagi clue-nya, pangkat naik 1 dibagi pangkat yang baru. Nah, di sini keyword-nya adalah ada R, V, A dengan panah ke atas. Kita lihat, kalau ingin mencari R, maka dari V ini naik ke atas. Mencari V dari A ini naik ke atas.
pangkatnya naik dengan integral. Jadi kita anggap integral ini tangga untuk menaikkan pangkatnya. Oke, sekali lagi cluenya. Iya, pangkat naik 1 dibagi pangkat yang baru. Ya, untuk lebih memahami, yuk kita bahas soal-soal berikut ini. Tentukan persamaan posisi terhadap waktu jika diketahui persamaan kecepatan partikel terhadap waktu adalah. Iya, kita lihat ini ada bedanya pada soal sekarang ini menggunakan integral. Diketahui adalah posisi awal. Di sini selalu diketahui posisi awal. Dan jika tidak diketahui, berarti dianggap posisi awal adalah 0. Oke, langsung saja ya. Di sini yang A, ya. Untuk suku yang pertama 6T kuadrat. Yuk, kita naikkan dulu pangkatnya. 6T pangkatnya menjadi 2 plus 1, itu 3. Dibagi pangkat yang baru, 2 plus 1. Berarti 6 dibagi 3 itu 2. Pangkatnya menjadi pangkat 3. Kemudian 4T berarti menjadi 4T. Pangkatnya 1 plus 1 dibagi 1 plus 1. 4 dibagi 2 itu 2. Pangkatnya naik 1 menjadi T kuadrat. 6 berarti pangkatnya naik 1. Kalau tadi T pangkat 0 berarti menjadi pangkat 1. Berarti langsung muncul T-nya. 6T. Ditambah dengan R0, berarti ditambah dengan 3. Yang B ini langsung saja. Nah, untuk sumbu E 9T kuadrat berarti pangkat yang baru itu menjadi 3. 9 bagi 3 itu 3, pangkat yang baru T pangkat 3. Plus 6T, pangkat yang baru menjadi pangkat 2, berarti 6 dibagi 2 itu 3. Pangkat yang baru T kuadrat. 22T, nah, langsung saja T-nya menjadi T kuadrat. 22 bagi 2, 11. 11T kuadrat. Kemudian ditambah dengan R0-nya, 8I plus 2J. Nah, untuk R0-nya kita masukkan pada sumbu masing-masing. Di sini vektor satuan yang sejenis, I dimasukkan ke I. Di sini menjadi 3T pangkat 3 plus 3T kuadrat plus 8I. Kemudian di sini J 11T kuadrat ditambah R0-nya adalah 2 plus 2J. Kemudian yang J kita lihat ya. RT atau posisi sama dengan 12T pangkat 3, pangkat yang baru itu pangkat 4, 12 dibagi 4, 3, T pangkat 4, plus 3 dibagi pangkat yang baru, 2, 3, berarti 3 bagi 3 itu 1, pangkat yang baru T pangkat 3, plus 8T pangkat yang baru itu 2, 8 bagi 2, 4T kuadrat. Plus langsung saja di sini I R0-nya adalah 9 atau X0-nya 9. Langsung dijumlahkan di sini. Plus 9. Sumbu Y 12T pangkat 2 menjadi pangkat 3, berarti 12 bagi 3, 4. 4T pangkat 3. Plus 10T, 10 dibagi pangkat yang baru 2 berarti 5, 5T kuadrat. Kemudian Y0-nya adalah 6. Selanjutnya untuk yang D, maka vektor posisi di sini ya. Kita lihat integral dari 3T kuadrat berarti pangkat yang baru itu 3, berarti 3 dibagi 3 1. Berarti 1 kali T pangkat 3. Kemudian 12T berarti pangkat yang baru itu 2. Berarti 12 per 2 itu 6. 6T kuadrat. Nah, kemudian di sini X0-nya langsung dicantumkan di sini. Ya. Selanjutnya untuk sumbu Y di sini 2T.
berarti pangkat yang baru itu 2, berarti 2 per 2 itu 1, pangkat yang baru T kuadrat. Nah, kemudian di sini yang suka mengecoh ya, di sini adalah J. J itu berarti 1J, berarti karena J-nya sudah di luar, berarti ini plus 1 ya untuk Y0-nya. Kemudian untuk sumbu Z, 8T pangkat 3, berarti pangkat yang baru adalah 4. Berarti 8 dibagi 4 itu 2, pangkat yang baru adalah T pangkat 4. 15T kuadrat, pangkat yang baru berarti 3. Berarti 15 dibagi 3 itu 5. 5T pangkat 3 plus Z0 di sini adalah 2. Berarti 2. Oke. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan kecepatan terhadap waktu jika diketahui persamaan percepatan partikel terhadap waktu adalah ya, ini langsung saja kita selesaikan untuk yang A. Untuk yang A kita lihat untuk suku yang pertama 28T pangkat 3, berarti pangkat yang baru itu 4, berarti 28 dibagi 4 itu 7, pangkat yang baru T pangkat 4. Kemudian suku yang kedua 9T pangkat 2, pangkat yang baru berarti 3, 9 dibagi 3 berarti 3, 3T pangkat 3. Kemudian di sini plus 2, langsung saja berarti integralnya adalah 2T. Kemudian V0-nya adalah 4. Untuk yang B, kita lihat untuk sumbu X-nya 8T, ini untuk suku pertama, berarti pangkat yang baru adalah 2, berarti 8 dibagi 2, 4. T pangkat 2. 13 berarti tinggal diberi T, berarti 13T. Kemudian di sini untuk X0-nya tidak ada, yang ada adalah J, berarti ini adalah Y0. Oke, selanjutnya untuk sumbu Y, ini 15, langsung diberi T, berarti 15T plus Y0-nya adalah 6. Untuk yang J, kita lihat untuk sumbu X, 14T, berarti pangkat yang baru adalah 2, berarti 14 dibagi 2 adalah 7. 7T kuadrat plus 6 berarti 6 kali T plus X0, X0-nya adalah 2. Selanjutnya untuk sumbu Y, ini 8, berarti langsung saja 8T plus Y0-nya adalah 6. Untuk sumbu Z, ini 9, berarti langsung saja 9T plus Z0 adalah 3. Untuk soal yang D, kita lihat untuk sumbu X 14T plus 3. 14T berarti 14 dibagi 2 ya. Pangkat yang baru itu 2, berarti 7T kuadrat. 3 kita tambahan jadi 3T. X0 2. Oke. Kemudian untuk sumbu Y 15T kuadrat menjadi pangkat yang baru itu 3, berarti 15 dibagi 3 itu 5. 5T pangkat 3 plus 4T berarti pangkat yang baru itu 2. 4 dibagi 2 berarti 2T kuadrat plus 3, nah pangkat yang baru menjadi 3T plus Y0 itu 6. Contoh soal yang ketiga, mobil balap mula-mula berada pada posisi awal R0 4.2
26 meter dengan persamaan kecepatan V sama dengan 3T kuadrat plus 4T plus 5I plus 8T pangkat 3 plus 2T J meter per sekon. Tentukan besar posisi saat T sama dengan 1 sekon. Untuk mengerjakan soal seperti ini sebenarnya gampang. Yang penting adalah teliti melihat angka, pangkatnya, lambang plus minusnya, itu harus teliti. Oke, langsung kita kerjakan. Nah, kita melihat sekarang bahwa posisi itu adalah posisi awal plus integral dari V dt. Nah, kita lihat posisi awal ini bentuknya 4, 6. Berarti X-nya 4, Y-nya 6. Nah, diungkapkan atau dinyatakan dalam vektor satuan menjadi 4I plus 6J. Nah, langsung ini adalah hasilnya. Kita lihat dari soalnya 3T kuadrat, maka integralnya adalah 3 dibagi pangkat yang baru itu 3, berarti 3/3 berarti 1 T pangkat 3. Kita tulis T pangkat 3 saja. 4T berarti menjadi pangkat yang baru pangkat 2. 4 dibagi 2 itu 2. Pangkat yang baru T kuadrat. Plus, kalau 5 langsung saja kita tambah menjadi 5T. Untuk sumbu Z-nya 8T pangkat 3. Pangkat yang baru 4, berarti 8 dibagi 4, 2. Pangkat yang baru T pangkat 4. Plus 2T, pangkat yang baru itu 2, berarti 2/2, 1. Pangkat yang baru T kuadrat. Nah, langsung posisi awalnya kita satukan dengan vektor lainnya. Berarti ini 4I kita masukkan ke sini menjadi ini, ya. Kemudian Y0 kita masukkan ke J ini. 2T pangkat 4 plus T kuadrat plus 6-nya masuk sini. Yang ditanyakan adalah saat T sama dengan 1. Kita masukkan di sini 1, ya. 1 pangkat 3 itu 1, 2 kali 1 kuadrat itu 2 kali 1, 2, 5 kali 1, 5, plus 4. Nah, ini jumlahnya adalah berapa ini? 8 ditambah 4, 12. Kemudian ini dimasukkan 1, 2 kali 1, ditambah 1, ditambah 6, berarti 9. Berarti 12I plus 9. Berarti besarnya menggunakan rumus Pythagoras itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat plus 9 kuadrat sama dengan 15. Berikutnya contoh soal yang keempat. Percepatan sebuah roket yang sedang meluncur memenuhi persamaan A dalam fungsi waktu sama dengan 18T kuadrat min 4T I plus 22T meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal roket 5I plus 16J meter per sekon, tentukan besar dan arah kecepatan roket saat T sama dengan 2 sekon. Penyelesaiannya ya, cukup mudah ya. Sekali lagi kita ingat bahwa V itu sama dengan V0 plus integral A dt. Ini V0-nya bisa diletakkan di depan atau di belakang, itu sama. Yuk, untuk cepatnya kita mengerjakannya secara langsung ya. Kita lihat untuk vektor pada arah sumbu X. Untuk suku yang pertama 18T kuadrat. Ingat punya ya, dibagi pangkat yang baru, pangkat naik 1. Nah, di sini pangkatnya naik 1 menjadi T pangkat 3. Berarti 18 dibagi 3 itu 6
T pangkat 3. Min 4T, ya pangkat yang baru itu menjadi kuadrat. Berarti 4 dibagi 2 itu 2 ya. T kuadrat pangkat yang baru ini. Plus, nah di sini kita masukkan untuk V0-nya, V0 X di sini 5. Masukkan ke sini 5. Plus, kemudian untuk sumbu Y 22T, pangkat yang baru itu T kuadrat. Berarti 22 dibagi dengan 2. 11 T kuadrat plus V0 Y-nya 16. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah besar dan arah kecepatan roket saat T sama dengan 2 sekon. Kita masukkan di sini T-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi kita masukkan 6T pangkat 3, di 2 pangkat 3 itu 8. 6 kali 8, 48. Min 2 kali 2 kuadrat, berarti 2 kali 4, berarti 8. Plus 5, berarti 48 min 8 plus 5 itu 45. Nah, untuk yang sumbu Y kita masukkan T-nya 2, berarti di sini 11 kali 2 kuadrat itu 11 kali 4, 44 plus 16 berarti V60D ya. Oke, V pada saat 2 sekon berarti 45I plus 60J. Ini vektor yang menjadi dasar untuk mencari besar dan arah kecepatan. Oke, langsung kita mencari besarnya. Selalu ingat persamaan Pythagoras ya. Di akar seperti ini. Vx-nya 45, Vy-nya 60. Nah, kita ingat bahwa FPB dari 45 dan 60 itu adalah 15. Berarti 45 itu kita ubah menjadi 15 kali 3. Oke. Kemudian 60 itu 15 kali 4. Nah, kita lihat 15 kuadratnya kita keluarkan sehingga tinggal di sini masuk ke dalam kurungan adalah 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Ini ingat Pythagoras ya. Ini diakarkan 15 kuadrat, di akar itu 15. Ini diakarkan hasilnya adalah 5. Berarti 15 kali 5 sama dengan 75 meter per sekon. Nah, selanjutnya arah. Sekali lagi arah itu alfa menggunakan arcus tangen dari Vy per Vx sama dengan, berarti ini Vy-nya ya, Vy-nya adalah 60. Vx-nya 45 berarti 4/3. T-nya adalah ingat berapa? 53 derajat. Yang terakhir contoh soal yang kelima, ini cukup sederhana ya. Percepatan suatu sepeda motor dinyatakan oleh persamaan A itu sama dengan 30 plus 40 meter per sekon kuadrat. Tentukan arah posisi sepeda motor saat T sama dengan 2 sekon. Ya, kita selesaikan soal seperti ini. Ya, langsung ya. Kita ingat bahwa di sini ada kecepatan, ada posisi. Nah, kita ingat untuk mencari posisi, posisi itu adalah integral dari kecepatan. Nah, kecepatannya belum tahu. Berarti kita cari dulu ya kecepatannya dari integral dari kecepatan. Oke, langsung ya. V sama dengan V0 plus integral A dt. Di sini integral dari ini kan sama-sama tidak mempunyai T. Nah, berarti T-nya pangkat 0. Nah, ini cara mengerjakannya gampang. Kalau seperti ini, langsung saja integralnya itu diberi T. Ya, berarti ini langsung 30 T I plus 40 TJ. Lah, V0-nya mana? Nah, kalau pada soal tidak diketahui, berarti V0-nya dianggap 0. R-nya juga posisi awalnya tidak ada, berarti dianggap 0. Gampang kan? Ya. Kemudian posisi itu sama dengan posisi awal R0 plus integral dari kecepatan. Berarti integral dari ini kecepatan ini. Oke, langsung ya. 30T, berarti ini pangkatnya 1,
Pangkat yang baru itu berarti T kuadrat. Berarti 30 dibagi pangkat yang baru itu 2. Berarti 30 per 2 itu 15 T kuadrat. Nah, untuk J, untuk Y itu berarti sama ya. Pangkat yang baru itu juga sama T kuadrat, berarti pangkatnya 2, berarti 40 dibagi 2, 20. Pangkatnya menjadi 2, jadi T kuadrat. Oke. Dan untuk waktu untuk sama dengan 2 sekon, kita masukkan ini dengan angka 2. 15 T kuadrat, 15 kali 2 kuadrat, berarti 15 kali 4 itu 60. Kemudian untuk sumbu Y, 20 kali 2 kuadrat, berarti 4, 20 kali 4, 80. Oke ya. Karena yang dicari hanya arah, berarti kita nggak usah cari besar. Ataupun kalau mencari besar ini kan gampang, angkanya angka cepet ya, angka dalam Pitagoras 60, 80 itu berarti langsung jawabannya nanti 100 ya. Kemudian arah itu berarti alfa, arkes tangan dari ini Y per X ya, Y-nya 80, X-nya 60. Arkes tangan dari 80 per 60. Nah, 80 per 60 itu disederhanakan jadi 4 per 3. Berarti nilainya kita hafal ya. Berarti arkes tangan dari 4 per 3 adalah 53 derajat. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.